Akan dipilih PSSI untuk menangani Timnas Indonesia. Kita bahas bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat petang. Selamat petang, Dipo. Bungkus, saat ini menurut Anda siapa sosok yang paling berpeluang untuk melatih Timnas kita? Iya, kita sudah mendengar nama-nama itu beredar di media sosial ya, bahkan di media online juga sudah banyak sebut-sebut. Satu hal yang pasti, seorang pelatih tim nasional itu di samping dia sudah selesai dengan persoalan teknis, kualitas dan sertifikasi yang memenuhi syarat, dia juga harus punya profil yang tinggi ya, seorang yang punya high profile karena pemain-pemain timnas kita ini kan juga pemain-pemain yang profilnya juga cukup tinggi karena mereka bermain di tim-tim yang cukup kuat di Eropa. Ya. Sehingga pelatihnya tentu harus punya profil yang tidak kalah tinggi supaya mendapatkan respect dari pemain. Itu saya pikir hal yang menjadi salah satu faktor kunci selain soal rekam jejak dia sebagai pelatih. Kalau menurut Anda, profil yang tinggi ini melekat dalam diri siapa? Dari beberapa nama pelatih yang kemudian beredar di media. Iya, kita sudah mendengar 5 nama yang disebut-sebut ya. Ya. Di antaranya ada Hal Grimson yang yang pernah menangani timnas Islandia dan sekarang menangani Irlandia. Tentu dengan CV seperti itu dia memiliki kualifikasi dan profil yang cukup tinggi untuk menangani timnas Indonesia. Begitu juga dengan Jesus Casas ya, yang pernah menangani timnas Irak itu juga punya profil yang tinggi. Boyan Hodak juga cukup tinggi karena meskipun dia di level timnas belum pernah menangani timnas besar, tapi dia sudah membuktikan diri bisa membawa salah satu klub di kompetisi liga domestik juara back to back ya. Jadi itu juga profilnya cukup tinggi. Nah, nama yang lain seperti Kapatse sebagai pelatih yang pernah menangani Uzbekistan juga profilnya cukup tinggi. Tapi sekali lagi kalau melihat rekam jejak ini nanti akan ditimbang ya. Ya. Profilnya cukup tinggi, rekam jejaknya bagaimana? Saya ingin tekankan lagi, Bungkus. Artinya kriteria apa yang seharusnya menjadi prioritas PSSI dalam memilih pelatih kali ini? Nomor satu, tentu dia sudah selesai ya dengan urusan Oke. teknis ya. Dia orang yang punya kemampuan, CV, rekam jejak, sertifikasi yang cukup. Yang kedua, dia punya profil yang saya bilang tadi, profil yang Oke, cukup yang tinggi tadi untuk dibahas ya. dihormati, disegani oleh pemain. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting, ada kecocokan antara kebutuhan timnas, kemampuan timnas menggaji dengan target atau standar yang dia punya. Itu juga tidak kalah penting. Tiga hal itu nanti yang akan menjadi penentunya. Oke, untuk nama Kapatze sendiri menurut Anda apakah cocok dengan karakter sepak bola kita? Ya, saya pikir masih memenuhi syarat karena dia punya pengalaman menangani timnas yang cukup kuat di Asia, Uzbekistan, dan dia juga secara prestasi juga cukup baik dan dia paham sepak bola Asia karena pelatih timnas Indonesia tentu harus paham sepak bola Asia karena nanti pada dasarnya kita akan bersaing di Asia dulu sebelum kita bicara Piala Dunia. Jadi Kapatse memenuhi syarat, tapi bukan berarti tentu satu-satunya yang memenuhi syarat. Yang saya bilang tadi, Ya. Boyan Hodak juga memenuhi syarat, kemudian juga Jesus Casas memenuhi syarat, begitu juga Nahal Grimson. Sehingga nanti akan dinilai dari wawancara, apakah ada kesesuaian dari segi angka, kesesuaian dari segi cara bekerja, dan seterusnya. Ada tidak, Bungkus, hitung-hitungan untung rugi ketika PSSI memilih misalnya pelatih dari Asia ataupun Eropa? Iya, yang pertama kalau pelatih itu berasal dari Eropa, dia tentu paham betul ya kemampuan pemain-pemain yang kita miliki di timnas sekarang dan terbiasa dengan gaya komunikasi pemain-pemain kita yang sebagian besar main di Eropa. Nah, masalahnya walaupun dia cukup tinggi profilnya, tapi dia tentu harus paham juga sepak bola Asia karena kita berkompetisi di Asia. Nah, menjadi keberuntungan tersendiri kalau dia berasal dari Eropa, tapi paham sepak bola Asia. Misalnya pernah menangani timnas salah satu di negara di Asia. Itu akan menjadi keuntungan tersendiri. Tapi balik lagi nanti ada soal yang tidak kalah penting, soal angka, kecocokan, dan itu nanti bisa mengubah Oke. persyaratan tadi. Kalau untuk nama Bojan Hodak sendiri, kan Bojan ini cukup sukses ya dengan Persib, back to Iya. back juara, kemudian juga cukup lama melanglang buana di Asia Tenggara. Apakah ini juga kemudian menjadi kandidat kuat untuk kemudian melatih timnas kita? Sebagai kandidat dia memenuhi syarat ya, seperti yang saya bilang tadi rekam jejaknya bagus, Ya. dia juga paham sepak bola Asia karena menangani timnas Malaysia U19, pernah menangani Persib, pernah menangani JDT, artinya selesai dengan persoalan itu. Nah, cuma mungkin akan nanti dinilai dari aspek yang lain. Apakah dia cukup tinggi profilnya untuk dihormati, disegani oleh pemain?
nanti kan akan dibandingkan dengan calon yang lain. Misalnya Hallgrimsson yang tentu memiliki profil yang lebih tinggi dibanding Bojan Hodak. Masalahnya apakah Hallgrimsson dari segi kecocokan sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan keinginan dia. Jadi banyak aspek menurut saya, bukan satu-satunya pertimbangan soal profil, soal prestasi, atau soal standar angka. Oke, bahwa PSSI juga punya kerjasama ya dengan Asosiasi Sepak Bola Belanda, dan kita tahu Iya. ada dalam tanda kutip kenangan kurang manis dengan pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Mungkinkah pelatih Belanda lagi yang akan kemudian dipilih PSSI? Tidak mustahil, karena di Belanda Oke, cukup banyak pelatih yang bagus juga ya. Misalnya ada Giovanni van Bronckhorst, dia punya kelebihan karena punya kultur atau latar belakang yang dekat dengan Indonesia. Itu juga akan memberi keuntungan. Dari segi CV juga Van Bronckhorst saya pikir lebih baik dibanding Kluivert. Masalahnya balik lagi soal kecocokan, soal apa, kesesuaian antara harapan PSSI dengan harapan si pelatih. Itu dua hal yang menjadi hal yang krusial juga. ya. Saya ingin kerucutkan 3 nama, Kapadze, Casas, dan juga Hemir. Menurut Anda siapa yang paling cocok, Bungkus, melatih timnas? Iya, kalau menurut saya sih kita butuh pelatih yang profilnya tinggi ya. Ya, Dan kalau lihat dari profil itu, Hallgrimsson tampaknya salah satu yang paling memenuhi syarat. oke. Nah, cuman nanti persoalannya tinggal apakah ada kecocokan, kan itu persoalannya. Tapi budgetnya cukup, kira-kira Bungkus? Kalau melihat apa yang kemarin terjadi dengan Kluivert, sebetulnya kan Ya, angka yang didapat Kluivert juga tidak kecil ya. Artinya sebetulnya PSSI punya kemampuan juga. Cuma sekali lagi pada saat nanti pertemuan, pada saat presentasi, kan masing-masing orang punya angka sendiri yang mungkin berbeda dengan angka pasaran yang kita kenal gitu ya. Dan disitulah nanti menjadi salah satu titik krusialnya. Di ya. pasaran angkanya katakanlah 1 tahun itu sekitar 450 M. Tapi dia kemudian meminta misalnya lebih dari itu 700 M, itu kan juga menjadi persoalan lagi. Dan dia Oke. boleh mengajukan angka yang berbeda. Oke, terakhir Bungkus, seberapa cepat PSSI harus menentukan pelatih timnas kita yang saat ini juga sudah cukup lama nampaknya tidak diisi? Iya, setuju. Harusnya tidak terlalu lama. Memang perlu waktu, tapi kalau bisa Desember sudah ada nama supaya tim bisa mempersiapkan diri untuk FIFA Matchday berikutnya di bulan Februari. Oke, tentu kita berharap bahwa Desember nanti sudah ada pelatih baru timnas kita agar Iya, timnas setuju. kita juga bisa kembali berkompetisi ya dan juga berlatih. Terima kasih Betul, analis sepak setuju. bola Tidak boleh Indonesia, terlalu lama juga. Bungkus. Selamat Iya. kembali beraktivitas.